Melihat atau melirik kehidupan orang lain bukanlah sebuah kejahatan, dan sebenarnya juga tidak ada larangan. Bahkan pada beberapa situasi hal ini dianjurkan, yakni ketika kita ingin menjadikannya sebagai sebuah pembelajaran. Namun jangan sampai kelewatan, karena tiap-tiap hal itu punya batasan. Jangan terlalu sering menengok kehidupan orang sana-sini, sehingga kita berlagak sok tahu tentang apa yang terjadi dengan peristiwa yang mereka alami. Dan terkadang tanpa kita sadari, mulut kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang bersifat mencibiri. Ih, kok dia? Mengapa sih dia tuh? Ih, kok kamu malah pilih ini? Harusnya kan? Stop, sudahlah. Berhenti memusingkan kepada kehidupan orang yang sebenarnya kita pun belum tahu persis tentang kebenarannya. Dan bahkan kita sendiri tidak tahu pasti alasan mengapa ia mesti melakukan itu. Dan mungkin bisa jadi kita mengklaim seseorang hanya berdasarkan desas-desus yang kita temukan dari tetangga sebelah mungkin, atau kita baca dari dunia medsos mungkin. Sahabat, itu sama sekali tidak membawa kebermanfaatan di dalam hidup kita. Bahkan hidup kita ini terlalu berharga jika hanya untuk memusingkan kepada sesuatu kehidupan orang lain yang sesungguhnya kita tak perlu masuk ke ranah itu. Di dalam hidup, setiap orang punya privasi, sehingga tak mesti semua tentang hidupnya harus diketahui. Jika kita benar-benar peduli, tak perlulah mencibiri. Kita datang dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi, sehingga mungkin kita bisa memberikan solusi jikalau ia benar-benar mempercayai akan kehadiran kita dalam masalah yang ia hadapi. Toh kalau misalnya ia menolak untuk mengatakan, sudahlah, tidak usah memaksakan. Mungkin dia punya jalan sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Tidak usah menerka-nerka atau menduga-duga yang justru akan mendatangkan dosa untuk kita. Sebuah kisah inspiratif yang saya pikir mampu menjadi pembelajaran untuk kita, di mana tatkala ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di dalam kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Tentu di dalam kereta api tak hanya berisikan mereka berdua. Ada penumpang-penumpang lainnya yang juga ikut menaiki kereta tersebut. Pada saat itu, ada pasangan muda yang duduk di dekat seorang lelaki yang berusia 24 tahun itu, memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba, lelaki 24 tahun tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter, dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Sahabat, kisah tadi memberikan pelajaran kepada kita betapa seorang anak yang berusia 24 tahun memiliki alasan yang kuat mengapa ia harus bersifat aneh, bersifat layaknya anak-anak di usianya 24 tahun. Secara tidak langsung, kisah ini memberikan pengertian kepada kita bahwa janganlah kita menjustifikasi seseorang. Janganlah kita menilai seseorang sampai kita benar-benar mengenal mereka. Ada saat di mana panca indera harus bersanding dengan akal, karena apa yang kita lihat dengan mata dan apa yang kita dengar dengan telinga belum tentu seperti itu adanya. Bintang yang terlihat kecil, bahkan lebih kecil daripada matahari ketika dipandang oleh mata, tidaklah seperti itu ketika kita tinjau dengan akal kita. Karena pada dasarnya bintang lebih besar daripada matahari, namun karena jarak bintang lebih jauh dari matahari yang kemudian menjadikannya terlihat lebih kecil.